Atau Anda mau menuhankan? Atau menurut Anda Tuhan? Ya, kalau keyakinan saya itu Yesus itu bisa saya panggil Bapa, Guru, dan Tuhan, bawah Juru Selamat. Itu semua panggilan itu sebutan itu saya Enggak Tuhan. usah kemana-mana. Itu Jadi yang Tuhan. menurut Bible Anda tertulis seorang anak laki-laki, maka saya yakini yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah manusia. Saya tanya sama Anda, yang dikandung oleh Bunda Maria yang disebut seorang anak laki-laki, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Posisinya masih di dunia dia sebagai manusia, Bang. Ya udahlah, ngapain ribet-ribet dari tadi? Memang manusia kan, Jadi jadinya sekarang kesimpulannya kami, tetap. jadi kan sekarang dia percaya jadi Tuhan, gitu loh, Bang. Ketika dia dikandung seorang anak laki-laki, dia manusia dan bukan Tuhan, gitu ya? Jaringan, Bang, dia lagi macet, Bang. Ya, ketika Yesus dikandung oleh Bunda Maria yang kabarnya mengandung seorang anak laki-laki, maka dia seorang anak laki-laki itu seorang manusia, dan seorang manusia ini bukan Tuhan. Kan gitu? Oke, masih manusia biasa, ya. Iya, baik, terima kasih. Masih Manusia manusia, biasa, kelahiran dia bukan manusia, Tuhan. manusia, gitu, Bang. Bukan Tuhan ya. Ya, masih manusia. Izin, Oke, boleh? iya masih Udah ya? manusia. Oke, Nah, lanjut. di Ibrani 13 nomor 8, kitab Anda tertulis, Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Oke. Ketika Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, berarti Yesus manusia, dia tetap sama, mau kemarin, mau hari ini, dan selama-lamanya. Anda sepakat di situ? Alfa dan Omega, sepakat. Dia manusia ya. Terima kasih. Ya, Alfa dan Omega. Ya sudah. Kalau sudah sepakat bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, pesan kami yang menggunakan akal sehat, tolong jangan dituhankan. Nanti dimarahin mamanya. Enggak lah, Bang, dimarahi. Apa dimarahi pula? Itu kan hak kita mengakui dia sebagai Tuhan. Kita kan punya hak mau menuhankan siapa, kan kita punya hak, Bang, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Betul. Kalau Bapak percaya betul, sama kayu sebagai Tuhan Bapak, ya percaya, nggak, silakan, nggak apa-apa. Iya juga, betul. Mau ada yang menuhankan ember bolong juga kami nggak peduli. Boleh. Tergantung mereka, Iya. Pak, yang memilih mana juru selamatnya, kan gitu, Bang. Kita kan curhat. Jadi saya memilih Iya. Yesus itu karena saya, pengalaman hidup saya selama mengikuti Yesus memiliki hal-hal yang luar biasa gitu, Bang. Yang tadinya saya bodoh, tidak bisa baca, saya minta petunjuk, saya minta pertolongan sama Tuhan, saya bisa baca, saya bisa memahami firman Tuhan. Walaupun saya tidak hafal ayat-ayat, tapi di dalam hati saya tertulis, Bang, gitu loh, Bang. Oh gitu. Ya. Oh. Baik. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Di air nanti banyak orang yang bernubuat, bermukjizat menggunakan nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Matius 7:21-23. Di situ yang menuhankan Yesus, menurut Yesus akan digendong atau akan dibuang? Kalau menurut pemahaman saya, Pak, bukan semua Kristen itu ataupun memanggil berseru-seru Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Allah, ya kan? Di situ ada tulis sambungannya lagi, melainkan orang yang melakukan kehendaknya. Bukan semua orang Kristen masuk surga, yang di Bang. surga. Bukan semua orang. Kata Yesus yang bisa masuk surga itu yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Tuhan yang di surga yang disebut Bapa, di mana menghendaki kalau ada Tuhan lain selain Bapa dan menuhankan Yesus? Coba di mana? Ada nggak menghendaki Kan demikian? ada gini, Bang.
Yesus itu cuma mendapat mandat ataupun mendapat kuasa di bumi dan di surga. Kenapa Yesus itu memahami surga? Karena dia berasal dari surga. Itu loh Bang. Jadi Iya, tidak ada kehendak manusia Bapa satu di pun surga, gini Oke. Bang, menjawab itu adalah dari apa yang ditanya. Di mana kehendak Bapa di surga, ada Tuhan lain selain Bapa yang di surga dan menuhankan selain Bapa yang di surga. Di mana coba? Oke, ada firman Tuhan tertulis Bang. Abang kalau udah bisa hafal Alkitab boleh Abang baca bahwa di dalam Yesus satu pribadi di dalam Allah. Memuliakan Yesus adalah memuliakan Allah. Jadi kami mengenal Allah itu melewati pribadi Yesus. Gitu loh Bang. Kami tidak, kalau nggak tanpa kehadiran Yesus, kami tidak mengenal Allah. Ya kalau masalah begitu Bang, di dalam konsep Islam sendiri, barang siapa memuliakan orang lain juga dia memuliakan Tuhan karena dia sedang memuliakan ciptaan Tuhan. Di dalam hadis Rasulullah, faman akromani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan aku maka dia juga memuliakan Tuhan. Artinya apa? Memuliakan ciptaan Tuhan sesuai dengan porsinya. Ketika kita memuliakan ciptaan Tuhan, misal kepada utusan Tuhan, kita terima ajarannya, kita ikuti perintahnya yang menjadi panduan kehidupan, maka kita sedang memuliakan Tuhan yang telah mengutus ciptaannya, gitu loh. Jadi bukan berarti dituhankan. Makanya tadi kalau memang tidak ada ayatnya, sekali lagi jangan kau fitnah anak orang, nanti mamanya marah. Tidaklah Bang marah. Bisa marah Bang. Malah senanglah Maria kok anaknya jadi dibikin Tuhan. Senanglah kalau sekarang. Coba Abang dulu, kalau anak Bisa Abang gitu ya? Senang. dianggap presiden, kira-kira Abang gimana? Masa Maria keberatan? Kecuali saya bilang anak Maria pembunuh, mungkin keberatan, itu fitnah. Ya kan? Sewa ini Ustaz baterainya Ustaz. Di dalam Ini kitab dibilang Anda anak Tuhan kok sendiri, bisa keberatan. Keberatannya di mana oke, dia baik. Bang? Kita buktikan ya, kita buktikan. Ada nggak bahwa Bunda Maria menuhankan Yesus? Yang di mananya Bang? Maksudnya selama di Yesus di bumi apa? Iya. Selama Yesus di bumi ya enggak lah menganggap dia sebagai anak yang harus patut dilindungi dan iya. dijaga. Bukan Karena dia Tuhan belum kan? Karena dia belum memahami 100% Bang keilahiannya. Loh, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang mengurus, masa nggak kenal anaknya? Orang yang paling kenal anak itu ya pasti ibunya lah yang mendidik. Bahkan ketika dikandung sendiri dia dikasih tahu oleh malaikat. Ya betul. Jadi Bunda Maria nggak tahu yang dikandung adalah Tuhanku gitu. Iya. Kenapa ini? Kenapa? Ini logika kita di mana? Orang 2000 tahun lebih mengenal Yesus daripada orang yang melahirkan dan membesarkan Yesus. Logikanya di mana? Jadi begini Bang, Maria itu sebenarnya belum memahami keilahian Yesus. Maksudnya keilahian Yesus itu bahwa itu adalah Allah itu sendiri, belum memahami pada saat itu menurut saya Pak ya. Masih dianggap dia sebagai anak yang dianugerahkan Allah kepada dia, harus dijaga dan dilindungi sebagaimana ibu. Ya kan? Setelah kita ikuti sejarah Alkitab dan Bibel, setelah kebangkitannya naik ke surga, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebenarnya yang disembah Maria itu Allah itu sendiri, yaitu ada pada pribadi Yesus gitu loh Bang. Baik, baik. Ketika dia akan pergi ke surga, dia katakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu. Itu kata Yesus. Iya. Yohanes 20:17. Berarti Bapa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya Maria. Benar nggak? Bukanlah, Tuhannya Yesus enggak lah. Yesus itu sama dengan Allah. Allah itu Waduh. sendiri. Tak lah. Tadi Coba, sudah Abang. sepakat Yesus manusia. Kok disamakan manusia dengan Tuhan? Oke. Bocor Saya halus jawab, Bang, pula ya. ini lama-lama ini.
Kita sepakat Yesus itu manusia. Nah, Oke, sepakat. nah. Di dalam Jangan kelahiran dijadikan sampai sepaket dengan Tuhan. tunggu dulu. Iya, kalau Dijelaskan sudah dulu. sepakat manusia, jangan dijadikan sepaket dengan Tuhan, Bang. Karena dia udah naik ke sorga. Cumananya, yang di sorga itu siapa yang berhak menentukan di sorga? Kata Yesus begini, kata Yesus, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya, melainkan akan diberikan oleh Bapa kepada siapa yang dikehendakinya. Yang punya Oke. otoritas siapa? Ya Yesus. Kok bisa? Kan Yesus dengan sendiri bilang, hal duduk di sebelah kanan. Yesus buat duduk di orang yang duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus saja, Yesus nggak punya otoritas untuk menentukan. Oke. Kok Jadi malah jadi Yesus Yesus naik ke sorga itu, abang tak percaya enggak Yesus naik ke sorga? ke langit? Terus kenapa? Yakin percaya enggak abang Yesus naik ke sorga? Nah, di dalam kitab Anda bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Terus? Ya, Anda percaya nggak? Ya banyak yang naik ke sorga yang sudah Ya udahlah, ngapain dipusingkan? Jadi ya itu kalau yakinnya Bapak Yesus naik ke surga, Bapak yakin dengan Alkitab bahwa dia sebagai hamba Tuhan, kenapa? Ya Bapak harus yakinlah bahwa Yesus naik ke surga karena dia diberi kuasa atas bumi dan surga. Ya Siapa kan di bukan hanya ini? Iya, Diberi kuasa. permasalahannya bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Sekarang poinnya apa? Mau dituhankan yang naik ke surga? Karena dia jalan keselamatan, Bang. Dia yang dikasih wewenang. Kok malah ke jalan lagi sekarang larinya? Dia yang dikasih wewenang menentukan orang supaya yang ke surga, mana orang yang ke surga gitu, Bang. Oke. Yang Tuhan itu yang ngasih wewenang atau yang dikasih wewenang? Pokoknya dia memegangnya, wewenang itu terserahkan sama dia. Kan gitu. Masa kita sangkal dia? Wewenang, mandat yang sudah diterima Yesus, bahwasanya kuasa di bumi dan di surga hanya pada Yesus. Yang Tuhan Emangnya ada nabi yang berkuasa atas bumi dan surga? Ada rajenda yang berkuasa atas surga? Oke. Gitu loh. Ya, sekarang kekuasaan Yesus ketika di bumi di mana? Kerajaannya. Apanya? Bang? Lari terus. Iya, kekuasaan Yesus waktu di bumi di mana? Kerajaannya. Rajanya di bumi. Dia menyatakan kerajaannya di bumi, dia berkuasa atas bumi, dia bisa mengherdik angin topan, alam. Itu kerjaan dia kan? BMKG juga tahu angin topan, Bang. BMKG. Enggak lah, Nah, dia bisa nanti mengerdik itu. Bang, enggak mengerdik. Kalau Anda bilang demikian, waktu MotoGP di Mandalika itu ada yang namanya Mbak Rara mengendalikan hujan juga. Nanti Tuhan juga kalau gitu. Repot nanti kalau standarnya begini. Oke, tunggu dulu, Bang. Oke, satu. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Menyembuhkan orang, memilihkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan, orang mati meninggal, orang mati bisa hidup kembali. Tahu nggak Ibu Ida Dayak dari Kalimantan? Dia banyak menyembuhkan banyak orang. Oke, berapa mukjizat yang dilakukan dia, Bang? Berapa mukjizat yang dilakukan dia, Bang? Bisa ndak bangkitkan orang mati. Halo, cek. Aduh, jaringan. Air menjadi anggur. Bang Preng, kamu tahu nggak yang kisah viral di TikTok Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan orang yang tangan orang lumpuh, orang stroke, orang yang tangannya tahu, Bang. Hanya sebatas itu anugerah yang dimiliki dia. Hanya sebatas itu, Bang. Lah itu kan ada lagi nyontohin Yesus tadi. Ya kan Yesus memiliki sifat-sifat keilahian yang luar biasa. Bukan cuma membangkitkan orang, bukan menyembuhkan orang, bukan. Alam tunduk sama dia. Ya udah, saya kasih tandingan kalau gitu. Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus bisa nggak? Membelah lautan aja.
Ya saya tanya, Yesus bisa nggak? Musa itu dianugerahkan Allah hanya kuasa membelah lautan, mujizat-mujizatnya menjadi tongkat, menjadi ular. Adalah Nah, iya, mujizat-mujizat yang Yesus juga sama. Tapi Yesus membangkitkan Yesus orang juga mati. sama. Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. 5 Apakah roti hanya dan Yesus 2 yang ikan membangkitkan 5.000 orang mati? makan. Hah? Apakah hanya, aduh, lari terus ini. Apa hanya Yesus yang membangkitkan orang mati? Ya banyak, cuman kan yang dimiliki satu orang, Ya sudahlah. yang dimiliki satu orang ada dalam kepribadian Yesus, tidak ada manusia di kolong bumi ini, gitu loh Bang. Yang paham? Iya, yang dimiliki satu orang. Iya, seperti yang dilakukan Yesus. Nah, kembali sekarang, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika itu? Dia adalah manusia, benar nggak? Iya, benar manusia dia. Sepertinya aku harus turun tak. Allahu Akbar, kenapa lagi jaringannya? Ada lagi Bang, itulah pemahaman saya Bang ya. Jadi kalau memang apa, tolong dimasuki lagi. Gini loh Pak Prengki. Cek. Oh, Pak Ustadz Alip signalnya itu loh Pak Aman, Prengki. Ustadz. Iya. ya Bang. Pak Prengki gitu ya. Hmm. Menurut kamu Yesus itu Tuhan? Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus menurut kamu? Fisiknya kah atau rohnya? Iya, Sepakat manusia. yang Apanya? saya pahami dia ketuhanannya dia itu ya dari sejarah dia sampai kebangkitan dia, bahkan dia Dengerin berjanji. dulu, Yesus itu Prengki ada jasmani, ada rohani. Yang manakah yang Tuhan? A jasmani, B rohani, C keduanya. Ya tubuh rohani, tubuh rohani. Apa itu tubuh rohani? Ya itu tubuh kemuliaan. Waktu hidup di dunia ini, Yesus itu kan dari bayi tuh sampai dewasa berkumis. Manusia. Iya, manusia. Manusia, baik. Manusia dia kan? Oke, apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? Apa manusia Yesus itu ada Tuhan? Bukan begitu Bang, salah Bang, jangan dipelintir Bang. Loh, kan dia kan Tuhan manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, waktu dia menjadi manusia masih Tuhan kah dia? Jadi posisinya di dunia masih manusia Bang. Masih manusia. Jadi di bumi manusia. Kapan dia Manusia jadi dia, Tuhan? Kapan dia kembali menjadi Tuhan? Setelah bangkit dia naik ke surga, kembali ke habitatnya, yaitu ke kerajaan surga, ke asalnya. Oke, baik. Waktu dia kembali ke habitatnya, apakah dia membawa fisik? Membawa tubuh yang kemuliaannya itulah dibawa. Oke, baik. Apakah itu masih anaknya Maria? Ya kalau sejarahnya secara dunia dia anak Maria. Oh, di Tapi surga, di surga sekarang menurut iman kamu ada sekarang di surga. Dengarkan dulu. Dia sekarang naik di surga bersama fisiknya. Masihkah itu anaknya Maria? Ya tak lagi lah. Ya, kalau tak lagi, ya pertanyaannya kemana anak Maria sekarang? Ya bangkitlah naik ke surga. Berarti yang di surga anaknya Maria. Anak Maria kalau di dunia, kalau sensus penduduk dia anak Maria, data jiwanya ada manusianya, ada gitu loh Bang. Kenapa kamu memisahkan antara anak dan ibu? Ya yang memisahkan itu kan Allah sendiri, bukan saya. Di mana memisahkannya? Janganlah kau pisahkan anak orang. Kembali dia ke tempatnya gitu loh Bang. Tempatnya Oke, datang. kembali ke habitatnya. Maria itu hanya wadah. Saya tanya lagi, ya udah diam. Apakah di surga itu Yesus masih laki-laki atau udah berubah? Ya masih laki-laki lah. Masih laki-laki. Jadi Tuhanmu anak Maria yang laki-laki. Iya, laki-laki. Oke. Nah kalau bapaknya bagaimana? Ada dua, Ya, ada bapak, ada Yesus. Laki-laki ya Yesus itu, Allah itu sendiri. Bapak itu sendiri kan nggak punya fisik, hanya roh saja. Justru makanya dia itu roh, sedangkan dia kalau tidak menumpahkan dirinya ke muka bumi ini orang banyak nggak percaya, Tapi Bang. kan Yesus ada fisiknya. Iya kan fisiknya bersumber dari surga, bukan dari daging manusia, Bang. Iya, artinya Tuhanmu punya fisik di surga, laki-laki. Ya itulah wujudnya Allah kami, laki-laki. Iya, jadi laki-laki, gitu ya. Oke? Iya. Oke, jadi Tuhanmu di surga itu anaknya Maria yang laki-laki, betul? Betul? Iya. Oke. Anaknya Maria Iya. di dunia, Bang ya, di dunia, Bang ya, di dunia, Bang. Di surga bukan lagi anak orang.
Bukan anaknya Maria lagi dia, Bang. Maria itu hanya tempat. Kalau seandainya dibikin tempatnya botol mungkin ya anak botol kita bilang kan. Seandainya tempatnya di kardus ya anak kardus. Oh jadi Ya, bagaimana lah? jadi hanya wadah, Bang. Yesus hanya numpang lewat. Ya hanya wadah, iya. Wadah. Ada kayak mantan botol. anak berarti. Ada Wadah mantan kayak anak. botol, Ustaz. Gitu. Wadah. Jadi ini nggak ada. Jadi Yesus ini nggak ada terima kasihnya sama wadahnya. Terima kasih. Kan Yesus berkata, ibumu mencari, ibumu ada itu pengikut Tuhan mengatakan, Yesus mencari, Maria mencari anaknya Yesus. Bukan. Iya, jadi Yesus ini tidak menghormati lagi. Dia sudah melupakan wadahnya. Karena Begitu. kenapa? Karena kenapa dia melupakan? Orang yang melakukan firman-Nya lah yang menjadi anak dan keluarga dia Yesus. Baik. Jadi Yesus sudah melupakan wadahnya dan tidak ada urusan lagi antara wadah dengan Yesus. Putus hubungan. Yap. Bukan secara manusia putus hubungan, Bang. Para manusia secara manusia putus hubungan. Oke. Sekarang tidak. di surga ini antara Yesus dan Maria itu hubungan apa? Ya Allahnya Maria. Jadi Maria yang menyembah anaknya di surga. Bukan. Ya terserah dia lah mau dibilang dia anaknya. Ya kan dia udah paham dia. Atau Bahwasanya cuma dipakai Allah untuk tempat atau Bunda melahirkan Yesus. Maria atau Bunda Maria menyembah mantan anaknya. Jelas Maria itu menyembah Yesus, Bang. Iya. Dia menyembah Yesus sebagai anak atau mantan anak? Sebagai Tuhan. Jadi mantan anak, bukan lagi anak. Bukan mantan lagi. Di dunia yang nggak ada mantan, Bang. Di surga nggak ada mantan, Bang. Ya kan di dunia anaknya, di surga bukan Jangan lagi. disamakan dunia. Jangan disamakan dunia dengan surga, Bang. Iya, di bumi itu anaknya. Anaknya, Di surga bukan lagi anaknya. Bukan. Jadi udah putus hubungan antara anak dan ibu. Secara kalau itu. Putus hubungan. Ya, Jadi betul. Bunda Maria menyembah mantan anaknya di surga. Bukan mantan, Bang. Jangan salah, Bang, bilang mantan. Menyembah Allah itu sendirilah. Iya, menyembah mantan anaknya kan bukan lagi anak di surga. Iya, kalau itu mantan terserah Abang lah. Bilang itu mantan anak. Tapi dia bukan mantan. Memang Allah itu sendiri gitu loh. Oh, jadi masih status anak. Allah itu sendiri. Iya, Yesus sama Bunda Maria di surga status anak atau bukan? Bukanlah status anak lagi, Bang. Iya, Kalau di berarti surga. mantan. Kok mantan? Bekas anak. Tidak mantan, Bang. Bekas anak. Kalau secara dunia mantan anak, tapi kalau di surga dia enggak mantan lagi, Bang. Di Memang surga anak. itu di bumi bukan mantan anak kandung dia di bumi. Iya, Di surga bukan lagi anak. Maria Gitu. Maria itu menyadari bahwa Yesus itu Allah sendiri. Dia menyembah Yesus, bukan merasa dia ini anakku, bukan. Jadi anakku adalah Tuhanku, gitu. Anakku adalah Tuhanku. Iya, anak Maria kan Tuhan. Anak Maria itu kan dia manusia, pada umumnya kan dia manusia. Maria itu belum tahu itu kalau Tuhan gitu loh, Bang. Oh, jadi Maria ini nggak tahu sebenarnya anaknya siapa. Ya tahu lah anugerah dari Allah. Cuman belum mengerti dia memahami Maria itu pada zamannya Maria itu Iya ya, Maria dikasih setengah wewenang mati. dan dikasih Gini loh, bro. tugas memberikan Bro. namanya Yesus. Bro, Jadi dia menganggap itu sebagai anak yang harus dengerin dulu, dipelihara. bro. Gitu, Bang. Maria ini setengah mati itu loh ya. Merawat anaknya, menyusui, nina boboin, bersihin popoknya. Masa Bunda Maria nggak tahu anaknya sebenarnya siapa gitu loh? Kok bisa ya? Kok sekarang ku tanya lagi, Bang. Dari mana tahu Maria itu sakit ataupun menderita melahirkan Yesus? Dari mana tahu, Abang? Saya nggak pernah bilang dia sakit melahirkan. Siapa bilang dia sakit? Apa takarannya kesusahan Maria? Apa bisa Abang menyimpulkan Maria itu susah? Dari mana tolak ukur Abang dia mengatakan dia susah melahirkan Yesus? Lu pikir merawat bayi itu gampang? Kalau udah dipilih Allah, pakai Allah, tidak ada mustahil bagi Allah, Bang. Sebeban berat 1 ton pun kalau di Tuhan kehendaki saya ngangkat, bisa ngangkat, Bang. Menurut penglihatan manusia saya berat, tapi nyatanya enggak gitu loh, Bang. Jadi luar biasa Allah itu. Jadi Bunda Maria ini Tidak merasa sakit. siapa bilang sakit? Kesulitan, susah, repot merawat bayi itu. Lu pikir gampang merawat bayi? Iya, menurut Abang kan dia repot, tapi Maria tidak pernah mengeluh dia repot. Oke. Kalau dia nggak pernah repot, apakah Maria pernah kasih ASI sama anaknya?
Secara manusia, secara daging dikasih, Bang. Ya, yang dikasih itu ASI itu Tuhan atau bukan? Manusia, Bang. Mulanya manusia. Jadi waktu itu Maria tidak tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Belum tahu dia, Bang. Belum tahu tahu. dia. Terus sekarang yang kasih ibunya nggak tahu. Kenapa kau tahu? Siapa yang ngasih tahu? Roh suci itu sendiri, dan lewat mendengarkan firman dan merenungkan firman Tuhan, saya tahu bahwa dia Allah. Lewat mujizatnya, lewat karyanya, lewat perbuatannya, lewat pengajarannya, Bang. Lewat keajaibannya. Itulah Baik, Yesus. baik. Waktu Yesus itu di bumi dia berdoa kepada siapa? Posisi Yesus di bumi, Bang, sebagai manusia. Ya kan? Berdoa kepada Berdoa siapa? kepada yang bertata di surga. Siapa itu? Roh dia itu sendiri di surga. Oh, jadi Yesus berdoa kepada rohnya di surga. Dirinya, iya Bang, ya Bang, ya Bang. Oh, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri yang ada di surga. Oke, iya. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus. Iya. Oke, baik. Karena Allah itu di mana-mana. Tepuk tangan. Bang. Yesus berdoa Saya kepada jelaskan Yesus. sedikit, bahwa itulah kebesaran Allah itu. Allah itu bisa hadir di mana-mana. Oke, dapat poinnya. Jadi Oke. menurut Pak Franky, Yesus berdoa kepada Yesus. Satu Yesus di bumi, satu Yesus di surga, betul? Bukan Yesus. Iyalah, Allah lagi pula. Loh, tadi kamu ngomong begitu, ya di surga itu rohnya Yesus. Oke. Allah itu kan bisa hadir di mana-mana. Sama dengan Bapak menyembah Allah. Muslim di sini menyembah Nggak Allah. usah samain, nggak sama. Allah itu maha besar, Bang. Walaupun Ya, Yesus di bumi, jadi dengerin. dia hadir di surga. Yang di surga itu siapa? Yang di surga siapa? Roh Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Di bumi siapa? Yesus yang Allah itu sendiri yang datang ke bumi jadi manusia. Iya, jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah itu sendiri, kepada keilahian Allah itu. Allah sama Bapa sama Yesus sama atau beda? Kodratnya sekarang sama, Bang. Iya sama, artinya Yesus berdoa kepada Yesus. Tapi di dalam ceritanya nggak seperti itu, Bang. Yesus berdoa kepada Yesus. Tidak gitu, Bang. Jangan Iya, kenyataannya yang di surga itu Yesus, yang di bumi Yesus. Pahamin enggak, Bapak? Kalau Allah itu jadi manusia bisa enggak? Ya buktinya kamu bisa kan? Tuhanmu bisa jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia. Allah itu menjadi manusia boleh, Tidak tapi ada manusia Allah menjadi manusia. Theos menjadi manusia. Theos, bukan Allah. Theos. Theos. Ya, Allah menjadi manusia. Theosmu itu menjadi manusia. Gitu ya. Bukan Tapi manusia Theos, dengerin. Theosmu itu menjadi manusia. Tapi Theosmu tetap ada juga di dalam diri manusia. Betul? Betul, rohnya. Roh. Iya, jadi rohnya Yesus ini adalah rohnya Theos juga yang ada di surga. Satu roh dia, betul? Atau roh, ya betul. Betul, jadi kalau rohnya Yesus berdoa kepada rohnya Yesus. Iya, betul. Jadi bahasa praktisnya Yesus berdoa kepada Yesus. Iya. Tapi kan Ya di dalam itu, tepuk tangan. Hah, dari tadi dengar dulu, jangan sombong dulu, jangan senang dulu, Bang. Di dalam Alkitab tidak ditulis Yesus berdoa kepada Yesus, bukan. Kenapa dia mengajarkan Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Allah Bapa itu kan di sorga. Ya namanya Allah itu ya di sorga, tempatnya di sorga. Tapi Bukan kan Yesus itu di bumi Dia adalah rohnya manusia. sama. Dengerin. Hakikatnya dia manusia, Bang. Makanya dia berdoa, mengajarkan seperti itu kepada kita. Gitu loh, Tapi Bang. rohnya Yesus adalah rohnya Bapa juga. Roh yang sama, yang satu. Roh yang sama. Artinya kalau roh yang sama, roh ini di dalam diri Yesus berdoa kepada roh Yesus yang ada di surga. Ya, tapi jangan dibilang lah, Bang, ditulis itu roh Yesus berdoa kepada Yesus. Lah itu, Bang. Nah, di surga siapa? Bukan Yesus. Keilahian Yesus itu Allah itu sendiri. Ya iya. Ya, begini aja. Roh kemanusiaan Yesus berdoa kepada roh ketuhanan Yesus. Begitu? Iya, ketuhanan. Nah, tepuk tangan, dapat lagi formulanya. Tepuk tangan. Jadi diulang ya, roh kemanusiaan Yesus berdoa kepada roh ketuhanan Yesus. Ya. Nah, begitu dari tadi suka amat. Aduh. Jadi, ya paham kan? Ya udah, Paham bang. Mantap bang. Top Marco top bang. Mantap. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Mantap sekali. Jadi kalau abang percaya dia, percaya hamba Tuhan. Boleh masuk sedikit, Bang. Jangan sedikit, bener apa banyakin?
Oke, baik. Dia sudah Iya. mengaku. Dia sudah mengaku roh manusianya berdoa kepada roh Tuhannya. Ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku. Aku belum pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus katanya belum pergi. Dia mau pergi ke Bapaknya, Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Apakah dia mau pergi ke dirinya sendiri? Kepada sang Apakah sumber. dia mau pergi? Ya kan dia adalah Yesus itu sendiri, keilahiannya. Apakah dia akan pergi ke dirinya sendiri? Ya ke tahtanya lah, Mbak. Oh, jadi ketika Yesus di Lukas 6:12, Yesus naik ke bukit. Di atas bukit Yesus berdoa semalaman. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Bukan berdoa kepada Yesus, dia berdoa kepada Allah. Itu Lukas 6:12. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah, berdoa kepada dirinya sendiri. Begitu, Bang? Iya, ya. Oh, jadi dia bermohon kepada dirinya sendiri. Yang di surga ya, keilahian dia yang di surga lah. Memohon kepada dirinya keilahian. Kan dia kan manusia, manusia kan manusia Kalau dia. saya minta datanya bahwa yang di surga itu adalah keilahian Yesus, adakah? Kan di dalam kan satu pribadi Yesus dengan Allah itu sama. Di dalam Alkitab kami gitu loh, Mbak. Di dalam Yesus selalu berkata, adalah Allah. Di dalam Allah adalah Yesus. Ya. Yesus selalu berkata, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Bukan dirinya, Bapakku yang di surga. Dia tidak pernah berkata dirinya yang di surga. Bapaknya di surga. Allah itu kan di surga. Iya. Ya di surga, Allah itu kan di surga. Ya namanya Bapak itu Mbak sumber, Mbak. Bukan ya, kalau sumber. Mbak itu mungkin Bapak kalau itu Mbak sumber. itu mungkin pemamannya namanya sumber. Bapaknya Yesus itu Yusuf. Terus kenapa kau Tuhan Sumber itu dikatakan Bapak. Bang, Bapak itu sumber. Yesus berasal dari sumber. Yesus bukan prima causa. Yang prima causa itu sumber itu Bapak. Yesus berasal dari sumber. Ya, Bapak. Terus kenapa bukan sumber yang kau tuhankan? Kenapa Yesus? Harusnya sumber yang kau tuhankan yaitu Allah Bapa. Bagaimana Kenapa kita mengenalkan Yesus sumbernya itu? Bagaimana kita mengenal sumber itu kalau nggak kehadiran Yesus? Kita nggak mengenal sumber itu, Mbak. Boleh. Kalau lewat kehadiran. Iya, boleh. Boleh, ya boleh. Boleh kau mengenal Bapa melalui sumber melalui Yesus, boleh. Yesus. Karena kau tidak akan mungkin mengenal Bapa ya kalau tidak melalui Yesus. Tapi bukan beribadah kepada Yesus. Anda kan beribadah kepada Yesus. Penyembahan Anda lakukan kepada Yesus, bukan kepada Allah Bapa. Yang Anda pertuhankan adalah Yesus. Siapa yang memuliakan Yesus sama dengan memuliakan Bapa? Bapa Anda singkirkan. Lah, kata Yesus, hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus digendong oleh iblis, dicobai oleh iblis, apa kata Yesus? Ada tertulis, engkau hanya menyembah, hanya kepada Dialah engkau berbakti, kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada dirinya. Iya, yang surga kan dia manusia. Digendong oleh iblis, hanya kepada Dia. Iya, dia yang di surga maksudnya, yang di surga. Kan dia posisinya manusia. Iya, itu Bapak, bukan Yesus, Bang. Ya, Mana Bapak itu dikatakan dikatakan karena sumber. Oke, mana datanya Yesus adalah maka mana datanya bahwa Yesus itu adalah bagian dari sumber itu? Loh. Mana datanya bahwa Yesus atau gini. Mana datanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma atau Allah yang menjelma menjadi manusia? Kan bukan kayak gitu, Mak. Bahwa Yesus mana datanya? itu memang saya renungkan siang dan malam, bukan untuk dihafal, Mbak. Jangan, Anda beriman itu harus pakai data. Begini ya, saya kasih data ya. Begini, Bang. Ntar aku lupa. Di dalam Yesaya tertulis begini, Bang, di dalam Yesaya, demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusmu yang membentuk engkau sejak dari rahim ibumu. Jadi Tuhan ini yang membentuk manusia sejak dari rahim ibunya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yesus itu di dalam rahim ibunya ya, dia dibentuk, Bang, dicipta. Ya, dia diciptakan. Nah, kenapa? Yang menciptakan itu ya Tuhan itu sendiri. Dia dibentuk. Dialah yang membentuk
Demikianlah firman Tuhan, yaitu penebus yang membentuk engkau sejak dari rahim ibumu. Akulah Tuhan yang membuat sekalian itu. Jadi dia adalah Tuhan. Jadi kalau dia melalui proses kandungan, 9 bulan dalam kandungan, berarti dia dibentuk. Ya, itu firman di dalam perjanjian lama ya. Kalau kita lihat, coba lihat gambar ini Bang ya. Coba kita lihat gambar ini. Bagaimana manusia itu dibentuk sejak dari kandungan ibunya. Ini, coba. Mohon maaf ya. Ini menarik ini. Semoga bisa menyenggol rasa kemanusiaanmu ya. Ya, ya Mbak. Memang menarik ini Bunda. Mbak. Poinnya Mbak. Iya, kita ke poinnya sebentar Bang. Mohon maaf ya, ini HP ku juga rewel. Ya Allah. Bentar dikit. Sabar ya. Oke. Semoga nggak rewel lagi. Ya baik. Nah, di dalam Yesaya tertulis ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusmu yang membentuk engkau sejak dari rahim ibumu. Bayangkan ini kalau Anda tuhankan ini ya. Tuhan yang membentuk ini, yang membentuk kita ini manusia sejak dari rahim ibu kita. Apakah Tuhan Anda ini seperti ini, dibentuk dari rahim begini keadaannya? Di mana kekuasaannya Tuhan ini? Di dalam Yesaya 44, Tuhan yang membentuk engkau sejak dari rahim ibumu. Bayangkan Tuhanmu yang dalam keadaan begini, dalam rahim. Ya, betul. Ya. Yesus mengaku manusia, dia manusia, berarti dia dibentuk, dia dicipta. Saya kasih lagi data ya. Ini bayangkan ini, ya kita ini dibentuk Ya, begini sejak dia kita. manusia. Kita akui dia manusia, Mbak. Bukan enggak kita akui manusia. Sejak masa dia di dunia. Berarti manusia yang kau tuhankan. Karena Yesus dibentuk dalam rahim, 9 bulan dia dikandung oleh bundanya. Manusia berarti di kau tuhankan manusia. Di Terus saat gimana kau jadikan dia Tuhan? Di bumi dia manusia, Mbak. Di bumi dia manusia, Mbak. Paham Di nggak? mana datamu? Di bumi dia manusia, di akhirat dia Tuhan. Mana datamu? Kan lahir anak Kami manusia. tinggal minta data. Kan lahir anak manusia. Kan gitu, anak Ya terus manusia. di mana dia jadi kapan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ada datamu? Kapan dia jadi Setelah Tuhan? kembali ke habitatnya, ke ilahiannya, kembali ke Kok kuasaannya, habitatnya kayak Iya, kayak kembali hewan ke surga. kembali ke habitatnya. dialah yang Emang dia mengerti. hewan kembali? Emang dia hewan Kembali ke asalnya, habitatnya? kembali ke Bayangkan ini. asalnya. Biar Saya lebih paham, Mbak. aja, Bang, Baik. saya aja otakmu berfungsi. Bayangkan Tuhanmu di dalam rahim Maria 9 bulan. Begini Tuhanmu. Ya, secara manusia Ingat. gitu. Ya gitulah, Ingat. secara manusia gitu. Lukas, Secara manusia ingat. gitu. Ingat. Saya kasih tahu dulu. Ingat Lukas Secara manusia 2:11. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan, kata Tunggu dulu. Lukas. Jadi yang lahir Tunggu dulu ya, Mbak ya. Yang lahir. ini Tuhan. Yang lahir Tuhan ya, Mbak ya. Mbak, yang lahir itu kata Lukas. Bukan Yang lahir kata Tuhan, kami kan? loh, kata Lukas. Tuhan. Oke, Iya, Tuhan. Oke, kata kita Lukas. sepakati dengan Tuhan. Iya, Disepakati kata dengan Lukas. Tuhan. Dengar. Sepakati dengan kata Tuhan, Mbak ya. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Oke. yang dikandung Maria ini Tuhan. Tuh coba bayangkan Tuhanmu di dalam ini. Oke, Tuhanmu enggak apa-apa, nih enggak di dalam. masalah. Coba bayangkan. Enggak masalah itu haknya Allah. Oh, enggak masalah ya. Padahal menurut kitab para nabi ya di Yesaya 45, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Oke. Jadi yang menciptakan itu adalah Tuhan, Pak, yang menciptakan Oke. manusia. Yesus mengaku anak manusia. Coba Coba sekarang saya Yesus di tanya. mana Yesus mengaku dia Tuhan, Pak? Tadi kan udah Pengakuan Bapak- Yesus Pak, dengar. Udah Bapak 84 baca kali, dengar Pak, saya pakai data. 84 kali pengakuan Yesus di dalam Bibelmu, dia mengaku anak manusia. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Iya. Kalau dia anak manusia, berarti dia diciptakan. Karena Yesaya 45, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Coba Bapak buka itu Yesaya 45. Tadi Dia mengaku manusia. Mbak baca tadi kan Yesus itu Tuhan kelahirannya kan tadi kan? Oke, Tuhan. Iya. Kalau di perjanjian Ini lama Tuhanmu ini, Pak. Dia Iya, diproses 9 bulan, Pak. yang di perjanjian lama Boleh ada kata-kata Tuhan. boleh saya Tuhan itu menjelaskan kepada siapa? Frankie? Merujuk kepada pribadi siapa, Mbak? Tunggu dulu. Kata Tuhan itu merujuk Bentar. kepada diri siapa, Mbak?
Pribadi Bentar, apa boleh lagi? boleh Dia saya manusia. jelaskan Kan di Kristen dalam Kristen perjanjian yang lama kan terjadi. ada kata-kata Tuhan, Tuhan, Kapan Tuhan. dia Tadi menjadi Tuhan? Kapan? Tuh, jelaskan Sebentar kapan dulu Yesus ya. menjadi Tuhan. Data di Biblemu mana Yesus kapan? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oke. Baik, Oke. sangat bagus. Oke, begini, sorry Erben. Kamu Erben ini kalau ngejelasin pakai biar dia selesai. Frankie udah selesai kau? Udah, Sudah, Frankie Frankie udah. minum air dulu ya dari tadi Mungkin ini ada mungkin Mas Bro Mario Frankie juga ini bicara. oneness dia, makanya penjelasannya seperti itu. Baik, baik. Aduh, Anes jangan dulu masuk Iya, Kritung iya. lah. Aduh, Bukan, kalian kok kalau beda-beda sih. jadi gini, saya jelaskan ya. Memang kalau teman-teman oneness ya kayak gitu penjelasannya. Jadi ketika Yesus kembali ke surga dia jadi Allah, jadi Bapa itu sendiri. Tetapi kalau Kristen tidak demikian, Kristen sejati. Yesus Nah inilah kembali naik bingungnya ke kita bang, surga. kok sama Makanya Tuhan dengar kali dulu Yesus. Tapi dong. beda-beda kalian kenapa? Loh, Izin masuk dong. sekarang kalau saya jelaskan bahwa Islam itu adalah Ahmadiyah, gimana? Wow, Ahmadiyah. Ya udah, Ahmadiyah itu mereka tetap Tuhannya Allah. Bentar. Ahmadiyah itu Ahmad- sama Tuhannya iya. juga Allah. Tapi Iya, kau dengar dulu. beda-beda. Dengar Kau dulu. menganggap Masuk itu dong. Tuhanmu tiga dalam satu. Wanes Sebentar. menganggap ya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalian kan beda. Kalau Ahmadiyah apapun Oke. itu ya, dia tetap menganggap Allah Subhanahu wa Boleh saya taala tiada jelaskan? Tuhan selain Allah. Tapi jangan makanya aku Oke. bilang kau jangan menyamakan dengan Islam. Udah Kau izin beda. masuk dong. Dasar beda mau nyamakan. Jadi Tapi nggak ada Prengki perbedaan ini, tentang pemahaman kalau Bunda Tuhan Rama yang saya Maha mau, Esa. habis ini saya istirahat dulu. Jadi menurut Prengki Bunda Rama, Silakan. Tuhannya itu turun ke bumi, menikmati bumi, berhenti menjadi Tuhan, menjadi Yesus, gitu ya. Tapi roh di dalam dirinya tetap roh Tuhan, tapi dia nggak Tuhan dia. Nanti setelah mati kembali ke habitatnya menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya turun ke bumi jalan-jalan 33 Dia bilang habitat. tahun. Betul. Kembali ke habitat. Itu Erben kenapa diturunin? Wah, makanan empuk itu. Enggak tiba-tiba nyalip di tengah, mestinya nungguin dulu. Iya, harusnya diem. Saya dari tadi 1 jam aja diem kok. Sopan baik-baik, izin dong boleh nggak masuk gitu loh. Gitu kan gitu. Langsung main Saya 1 seruduk. jam diem. Nggak pakai etika. Inilah Ya memang kalau kebanyakan makan babi nggak pakai etika. Itu loh. memang harus pakai etika teman-teman ya. Jangan sampai itu tiba-tiba masuk baru naik juga tiba-tiba masuk nyerocos. Ya kalau diizinkan nggak masalah sih. Kalau enggak, tunggu ya, ini ada 1.100 orang. Ini kan ada Super Mario. Nah, tolong di follow biar bisa open cam begitu. Aku Super Mario dari sana. Mending kalau nyodok topik yang sama, pindahin topik gitu loh. Iya, betul Bang Andi. Betul, sepakat sih, sepakat. Ustadz Alif, salam kenal Ustadz Alif. Assalamualaikum. Kemarin Lagi asar mungkin. Debatnya. dinaikin. Tapi kalau sudah Di room banyak ini kemarin ngeyelnya, aku nggak dinaikin sama si terpancing Christian Emmanuel. Nggak tahu aku dinaikin. kira siapa Kisir. Terus Aku nggak tanya tahu, kan. katanya ini Islam atau Kristen. Wah, nggak aku bales lah. Wah, wong typing. Kalau tanya di sini saya jawab. Abang Kristen apa Islam? Islam lah. Kayak si siapa Romo. kalau Oten itu terlalu banyak ngeyel asumsinya baru aku masuk. Bosan dengar kalau terlalu banyak asumsi. Kita kasih data.